Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kita, Blitar. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, tentu kalian sudah pernah bergerak ya. Misalnya ada yang namanya gerak yang tanpa kita sadari. Kita tempurung lutut kita dipukul pakai palu, maka otomatis kaki kita akan terangkat walaupun tidak kita gerakkan. Itu namanya gerak refleks, gerak tanpa kita sadari. Lalu ini ada orang menari, ini pasti gerak yang kita sadari. Nah, ini ada perbedaan sistem antara gerak refleks dan gerak yang kita sadari atau gerak biasa. Nah, di sini pada pembelajaran hari ini itu bisa kalian lihat di LKS halaman 5153, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan gerak biasa, gerak menari, sama gerak refleks. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan penghantaran impuls. Ingat, ketika kaki kita diketuk tempurung lutut kita, maka ini ada impuls dari kulit ini dikirim ke sumsum tulang belakang, lalu sama sumsum tulang belakang itu akan dikirim kembali ke otot sini untuk menggerakkan kaki kita, mengangkat kaki kita. Di mana dalam penghantaran impuls saraf itu ada dua, ada yang melalui neuron sel saraf, ada yang melalui sinapsis. Sinapsis itu menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, sekarang kita akan membedakan sistem gerak pada manusia. Ada gerak biasa, ada gerak refleks. Gerak biasa itu gerak yang kita sadari. Gerak refleks itu adalah gerak yang tidak kita sadari. Contoh gerak biasa itu melangkah kaki menuju suatu tempat, atau kita berlari, kita menyapu itu kita sengaja. Ada gerak refleks contohnya, ini ada gerak pupil mata kita itu akan mengecil saat ada cahaya, dan gerak kaki kita akan terangkat tanpa kita sadari saat tempurung lutut kita diketuk, dipukul. Nah, selanjutnya perbedaan gerak biasa sama gerak refleks. Gerak biasa itu impulsnya impuls saraf diolah di otak. Kalau gerak refleks, impuls tidak diolah di otak, hanya sebagai konektor otak itu, sebagai perantara. Nah, bagaimana gerak biasa ini? Misalnya ada mata kita itu melihat rangsang makanan, berupa makanan di depan meja. Nah, itu rangsang ya. Nah, ya. Rangsang yang berupa makanan di depan meja itu akan diterima oleh reseptor. Reseptor itu alat indera. Pada alat indera, contohnya mata. Impuls-impuls tadi akan dikirim melalui saraf sensorik. Dari saraf sensorik dikirim ke otak kita. Sama otak diolah agar tangan kita bergerak untuk mengambil makanan itu. Maka impuls akan dikirim ke saraf motorik, selanjutnya ke efektor. Efektor bisa otot, bisa hormon. Ke otot yang ada tangan kita, agar tangan kita mengambil makanan di depan meja kita, yang tadi kita lihat dengan indera mata. Itu gerak biasa. Kalau gerak refleks, ini dimana geraknya tidak diolah di otak, hanya sebagai konektor, perantara. Ini contohnya gini ya, rangsang. Ini contohnya adalah gerak refleks cahaya. Lalu cahaya diterima oleh reseptor, oleh mata kita, alat indera kita yang ada pada mata. Sama reseptor, impuls saraf dikirim ke saraf sensorik. Dari saraf sensorik, kalau gerak refleks itu bisa melalui otak,
bisa melalui sumsum tulang belakang, tapi hanya sebagai perantara saja. Misalnya tadi kita melihat cahaya yang mengenai mata kita. Nah, dari sumsum tulang belakang ini atau otak dikirim ke saraf motorik. Saraf motorik itu nanti akan dikirim ke efektor, ke otot kita, otot pada mata kita, di mana otot pada mata kita itu akan mengecil ketika ada cahaya yang masuk. Seperti itu. Itu perbedaan gerak biasa dan gerak refleks. Selanjutnya. Nah, ada dua jenis gerak refleks pada manusia. Yang pertama, konektornya berupa otak, perantara berupa otak. Yang kedua, neuron konektor yang perantara itu berupa sumsum tulang belakang. Contohnya ini. Ketika ada, kalau melalui otak konektornya, contohnya pupil akan mengecil ketika ada cahaya masuk. Bagaimana prosesnya? Ada sebuah rangsang cahaya itu mengenai reseptor indera yang ada pada mata kita. Impuls cahaya tadi akan dibawa ke neuron sensorik, dibawa ke konektor ke otak. Dari konektor ke otak, perantara, maka akan dilanjutkan ke neuron motorik, lalu ke efektor, di mana efektornya ada otot kita. Otot kita pada mata itu nanti akan mengecilkan pupil mata kita. Itu kalau contoh neuron konektornya di otak, itu contohnya adalah pupil mata itu akan mengecil ketika ada cahaya. Lalu gerak refleks di mana neuron konektor perantaranya ada pada sumsum tulang belakang. Contohnya kaki kita akan terangkat tanpa kita sadari saat lutut kita dipukul. Bagaimana prosesnya? Ketika lutut kita dipukul, maka di kulit kita, di reseptor indera, rangsang berupa pukulan tadi, itu nanti akan masuk ke reseptor kita, ke indera kulit kita di sini. Akan dilanjutkan ke neuron sensorik. Neuron sensorik, lalu ke konektor yang berupa sumsum tulang belakang kita. Dilanjutkan ke neuron motorik kita. Ya, setelah ke neuron motorik di sini, ya, akan ke efektor otot kaki kita. Dan tiba-tiba saja otot pada kaki kita mengangkat kaki kita, dan ini tidak melalui otak tapi melalui sumsum tulang belakang. Itu perbedaan dua jenis gerak refleks, yaitu neuron yang konektornya di otak dan neuron konektornya di sumsum tulang belakang. Seperti itu. Bapak lanjutkan. Nah, bagaimana proses penghantaran impuls saraf tadi dari reseptor neuron sensorik ke otak ke neuron motorik? Itu ada dua prinsip penghantaran impuls saraf. Pertama melalui neuron atau sel saraf. Kedua melalui sinapsis. Sinapsis itu yang menghubungkan, sinapsis itu yang menghubungkan antara sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Itu sinapsis. Nah, prinsip penghantaran impuls melalui neuron, melalui sel saraf, itu ada dua. Ada polarisasi dan depolarisasi, di mana ini disebabkan perbedaan muatan listrik. Ketika ini istirahat, bagian luar ini, ya, itu akan bermuatan positif ketika ini istirahat. Bagian dalamnya itu bermuatan negatif. Depolarisasi itu ketika kita menerima rangsang, maka bagian luar membran serabut saraf bermuatan negatif. Bagian dalam bermuatan positif. Karena ada perbedaan muatan positif dan negatif, maka akan terjadi aliran listrik. Nah, aliran listrik pada impuls saraf
itu dari daerah yang bermuatan negatif ke daerah yang bermuatan positif. Nah, dari sinilah nanti akan terjadi aliran impuls-impuls saraf, di mana dari ini rangsang impuls-impulsnya ke reseptor, ke saraf sensorik, diolah di otak, ke saraf motorik, lalu ke efektor. Itu karena adanya perbedaan muatan listrik pada neuron. Selanjutnya, untuk penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Tadi apa? Sinapsis itu yang menghubungkan antara sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Bagaimana prosesnya? Ketika impuls-impuls itu masuk ke membran prasinapsis, impuls-impuls membran prasinapsis, ya, ketika impuls saraf masuk ke membran prasinapsis, di sini vesikel-vesikel yang karena kemasukan ion Ce2+ itu ya, itu akan masuk ke membran prasinapsis. Nah, vesikel-vesikel nanti juga akan mengeluarkan zat neurotransmitter. Zat neurotransmitter itu nanti akan berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah masuk ke celah sinapsis. Jadi zat neurotransmitter yang dihasilkan oleh vesikel akan masuk ke celah sinapsis di sini. Ini nanti zat neurotransmitter nanti akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor. Akibatnya impuls-impuls saraf diteruskan dari sel saraf. Ya. Impuls-impuls saraf nanti akan diteruskan dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lain. Itu karena adanya melalui sinapsis. Ini mungkin perlu kalau nanti tatap muka akan saya jelaskan kembali, karena kalau pakai ini sulit untuk dijelaskan kalau pakai video YouTube. Nah, neurotransmitter tadi yang dihasilkan vesikel itu ada 3. Ada asetilkolin, itu terdapat pada sinapsis penghubung antara sel saraf satu dan sel saraf yang lain di seluruh tubuh. Noradrenalin itu neurotransmitter yang terdapat pada saraf simpatetik, itu misalnya untuk mengecilkan pupil mata tadi. Lalu kalau serotonin terdapat pada saraf pusat dan otak. Ini materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.